Aku penduduk asli dan makhluk darat paling besar di pulau ini. Hutan adalah rumahku. Aku, kelompokku, lahir, besar dan menjelajah di sini. Makan, mandi, bermain, beranak pinak, dan juga mati. Aku diciptakan bukan untuk mengganggu. Mengganggu? Apa itu? Yang ku tahu, aku perlu makan dan ruang untuk membesarkan anak-anakku. Aku Gajah Sumatera. Hutan adalah rumahku. Aku tidak bisa bicara untuk membela nasibku. Itu semua tergantung bagaimana kau melihatku. Rumah Gajah Sumatera adalah tempat sebagian besar kekayaan hutan hujan tropis Indonesia berada. Pulau Sumatera. .5 juta hektar luas hutannya berada di Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dunia mengakuinya. UNESCO menetapkan sebagai warisan hutan hujan tropis Sumatera untuk pelestarian habitat dari beberapa jenis flora fauna yang hampir punah. Di antaranya gajah Sumatera, yang tersebar mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Gajah Sumatera adalah satwa mamalia darat terbesar Indonesia. Mereka hidup di hutan rawa, semak belukar, hutan pantai, dan hutan dataran rendah di bawah 300 mdpl. Tapi terkadang dapat ditemui di hutan pegunungan. Dengan bobot 3-5 ton, mereka hidup berkelompok dan aktif pada malam hari. Mereka menjelajah hingga 20 km dalam sehari semalam untuk memenuhi kebutuhan pakan, air, dan melumpur.
Gajah Sumatera adalah salah satu dari 4 subspesies dari gajah Asia yang tersisa. Dan kita tahu bahwa di dunia ini sekarang ada 3 spesies gajah yang berbeda. Ada 2 spesies itu di Afrika dan 1 spesies di Asia. Dan gajah Sumatera adalah salah satu dari 4 subspesies yang saat ini dikenal di Asia. Mengapa gajah Sumatera begitu penting? Karena subspesies gajah Sumatera ini adalah satu-satunya gajah yang di-list oleh IUCN atau Badan Konservasi Dunia sebagai spesies yang statusnya kritis terancam punah atau critically endangered, dan tidak ada gajah lain di dunia dengan status itu. Gajah Sumatera hanya ada di Pulau Sumatera. Sementara kita tahu gajah Asia itu tersebar di 13 negara di Asia. Dan beberapa subspesies yang lain itu dia terdapat di berbagai tempat. Tetapi untuk gajah Sumatera hanya ada di Pulau Sumatera. Sehingga kalau kita akan punah gajah Sumatera, maka tidak akan dapat digantikan oleh gajah manapun di dunia. Di Pulau Sumatera, gajah tersebar mulai dari Provinsi Aceh paling utara sampai di Provinsi Lampung, walaupun ada beberapa provinsi yang sudah tidak punya atau sedikit populasi gajahnya. Dan sekarang sebagian besar populasi itu, hampir sepertiganya, adalah berada di Provinsi Aceh. Aceh masih memiliki tutupan hutan yang cukup baik, sekitar 62% dari luas wilayah Aceh terdiri dari kawasan hutan, dan tentunya ini memiliki keuntungan bagi gajah karena gajah butuh areal yang sangat luas untuk hidup. Gajah adalah makhluk herbivore. Dia tidak makan daging, dia tidak memangsa satwa lain, dia hanya makan jenis tumbuh-tumbuhan, mulai dari akar, kulit-kulit pohon, ranting, dahan, sampai ke daun, dan buah-buahan dimakan oleh gajah. Walaupun tidak semua jenis vegetasi. Sudah ada beberapa penelitian tentang jenis vegetasi apa yang dimakan oleh gajah. Fakta itu dikombinasi dengan fakta bahwa dia harus berjalan begitu jauh di dalam home range-nya, membuat gajah ini menjadi salah satu spesies yang baik sebagai seed dispersal species, atau spesies yang menyebarkan biji-bijian dengan cara memakan buah-buahan, jenis tanaman yang kemudian ketika dibuang sebagai kotoran, dia kemudian bisa menyebarkan, membawa, karena gajah berjalan terus, di dalam perutnya dia sudah punya biji-bijian, dia berjalan terus jauh, nanti dia defekasi atau buang kotoran di tempat lain, maka di tempat itu akan dikeluarkan satu paket yang lengkap, ya, sudah ada bibit di situ yang sudah melalui proses melalui saluran cerna gajah yang kemudian dia tetap survive. Dan kemudian ada di dalam namanya bolus, ya, dalam kotoran gajah itu berupa bola, yang di situ sudah ada cadangan untuk pupuknya sendiri, ya, pupuk organik dari kotoran gajah. Dia punya kelembaban, punya suhu yang sudah kemudian sesuai untuk beberapa jenis bibit vegetasi tertentu. Jadi karena gajah harus memaintain home range yang begitu luas, dia akan masuk ke dalam berbagai jenis tipe hutan, dan diketahui bahwa gajah kemudian berperan penting dalam menjaga kesehatan ekosistem. Pada tempat yang kemudian kita tahu di hutan di hutan primer misalnya, tidak ada banyak vegetasi di lantai hutan. Tetapi gajah bisa menjangkau beberapa, tentunya dahan-dahan yang mampu dijangkau.
Dan juga pada kondisi tertentu, gajah kadang-kadang menumbang 1-2 pohon misalnya, dan itu kemudian menjadi penyebab bahwa densitas dari pohon itu diatur sehingga dia dapat tumbuh dengan lebih maksimal pohon-pohonnya. Kemudian juga membuka peluang bagi cahaya matahari untuk masuk ke lantai hutan, dan kemudian menumbuhkan berbagai biomas yang akan dimanfaatkan oleh berbagai spesies lain yang hidup berasosiasi dengan gajah, yang juga herbivora. Secara umum baik gajah Asia maupun gajah Afrika tentunya ada banyak kemiripan, bahwa dia punya telinga yang cukup lebar, yang lebar sekali sebenarnya, dan memang di gajah Afrika dia lebih lebar daripada gajah Asia. Semuanya sangat spesial di gajah. Telinga besar, badan sangat besar, kemudian dia punya belalai, ya, yang hidung yang modifikasi hidung dan bibir atas yang kemudian menjadi belalai yang cukup panjang, dan kemudian punya gading. Pada gajah Asia itu yang bergading dengan size yang full seperti itu hanya gajah jantan. Gajah betina kadang-kadang dia hanya punya namanya caling kecil saja, tapi pada gajah Afrika baik itu jantan dan betina dia punya dua-duanya punya gading yang cukup panjang. Gading ini sesungguhnya adalah modifikasi dari gigi seri, gigi yang di depan. Jadi bukan gigi taring. Gajah hanya memiliki gigi seri gading ini, dan kemudian dia punya geraham. Ya, itulah. Gajah memiliki umur rata-rata sekitar 60-an tahun, meskipun ada beberapa rekod yang sampai pada usia yang sangat lanjut. Gajah yang mampu bertahan hidup begitu panjang itu adanya di captivity atau di zoo. Kenapa? Karena ketika gerahamnya habis, manusia dengan dukungan manusia tentunya bisa menggantikan jenis pakan yang lunak, yang bisa diasup dan segala macam. Tetapi di alam tidak ada yang akan bisa mendukung gajah selain dirinya sendiri. Jadi usia di alam biasanya lebih cepat mati daripada yang di captivity. Apa yang lain kemudian unik pada gajah adalah kulitnya sendiri, ya. Kulit gajah itu jauh lebih luas daripada yang kita duga, yang kita nampak. Kenapa? Kulit gajah itu dia punya kerutan-kerutan, lipatan-lipatan di kulitnya. Kalau dikuliti dan dibentang luas, dia bisa membentuk sebuah hamparan yang luasnya 80 meter persegi pada gajah besar. Nah, itu begitu luasnya permukaan tubuh gajah, dan ini sangat menentukan juga terhadap metabolisme pada gajah. Kulit gajah yang tadinya berkerut-kerut itu dan berlipat-lipat penting untuk mendukung sistem termoregulatornya atau sistem gajah dalam mengatur suhu tubuhnya. Di dalam lipatan itu gajah setelah mandi dia akan bermain lumpur, dan lumpur itu akan menyelip dan bertahan di dalam kerutan itu, dan itu akan menyimpan kandungan air yang cukup lama sehingga membuat gajah kemudian bisa mendinginkan suhu tubuhnya. Ketika kemudian terjadi penguapan, seiring dengan itu gajah kemudian menurunkan atau mendinginkan suhu tubuhnya. Telinga adalah salah satu organ yang juga sangat penting bagi gajah dalam mengatur suhu tubuhnya atau termoregulator. Bagaimana caranya? Jadi si telinga ini bisa berperan seperti radiator pada mobil atau pada kendaraan. Kalau di radiator itu dialirkan air yang kemudian dipaparkan dengan udara sehingga dia menjadi dingin. Demikian juga dengan telinga. Ada banyak sekali darah yang dipompakan ke dalam telinga gajah ini dan menyebar ke seluruh arteri dan juga kemudian pembuluh darah balik, yaitu vena, yang setiap menit itu ada 12 liter darah yang dipompakan ke telinga gajah. Dan dengan kemudian dikibas-kibaskan,
gajah kemudian membuat darah itu yang 12 liter per menit itu kemudian menjadi dingin dan dikembalikan ke dalam sistem vaskularisasi atau sistem pembuluh darah gajah. Sebagai organ pendengaran, ya telinga tidak hanya, atau daun telinga, bagian dari itu tentu tidak hanya untuk mengatur suhu tubuh gajah, tetapi juga sebagai alat pendengar. Nah, yang unik dalam hal pendengaran gajah, gajah dapat berkomunikasi dengan antar sesama gajah, tidak hanya dengan cara-cara mengeluarkan suara yang mudah, yang sering kita dengar, dengan rumbling, dengan bersuara, trompet, memberikan suara seperti trompet dan segala macam. Itu semua ada pola komunikasi gajah. Tetapi ada yang unik dengan gajah ini, di mana mereka dapat berkomunikasi dengan cara mengeluarkan suara infrasonik yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi oleh gajah. Nah, gelombang infrasonik ini dia menjalar lebih jauh daripada suara yang biasa, sehingga gajah dapat berkomunikasi atau dapat mendapatkan pesan tertentu dengan suara infrasonik sampai pada jarak 8 km. Bisa dibayangkan kita dari satu individu ke individu lain berjarak 8 km, tapi mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Terdesak karena hilangnya habitat, diburu untuk gadingnya, dijerat karena dianggap hama, hingga terjadi interaksi negatif dengan manusia. Keberadaan gajah Sumatera dianggap kritis oleh dunia. Seiring jumlah populasinya yang terus menurun, kita tahu bahwa kondisi gajah Sumatera sedang tidak baik-baik saja. Sehingga mereka lebih sering terlihat di kawasan perkebunan daripada di hutan, karena tersedianya pakan yang lezat di sana. Akhirnya mereka dijerat dan dituba. Kondisi gajah Sumatera saat ini, kalau saya lihat dari sisi saya sebagai jurnalis, itu sudah sangat memprihatinkan. Populasinya terus menurun, meskipun kita tahu ada kelahiran-kelahiran di hutan, tapi yang harus kita garis bawahi bahwa perburuan itu terus terjadi. Gajah dibunuh karena dianggap hama juga masih sangat sering terjadi, dan habitatnya juga tidak bisa kita pungkiri juga sudah sangat rusak, baik karena kegiatan perambahan maupun karena kegiatan pembangunan, misalnya pembangunan jalan yang membelah habitat hutan, habitat gajah. Kalau perburuan gajah Sumatera, khususnya di Aceh, itu sampai sekarang masih ada. Hal tersebut bisa dibuktikan dari banyaknya temuan-temuan gajah mati yang gadingnya hilang. Dan yang jadi PR sebenarnya adalah bagaimana penegak hukum itu bisa menangkap tidak lagi hanya sebatas pelaku yang memburu gajah di lapangan, tapi juga bisa mengungkap siapa yang membeli gadingnya misalnya. Sebenarnya banyak, cuman ini kan tetap masih hilangnya dalam senyap. Tiba-tiba kita dapat kabar ada misalnya ada gajah Sumatera mati terbunuh karena jerat misalnya. Lagi-lagi gadingnya hilang misalnya, tapi sangat jarang itu bisa diungkap siapa yang membeli gading itu atau siapa yang memesan gading itu. Yang paling terkesan bagi saya adalah selama saya meliput gajah itu adalah anak gajah yang masih umur di bawah 2 tahun itu terluka di Serbajadi,
itu kaki depannya nyaris putus terkena jerat, dan saya salut dengan kawan-kawan di lapangan yang berupaya keras menyelamatkan anak gajah itu meskipun mereka harus mengangkatnya dalam gua. Anaknya itu setelah terluka dia jatuh ke dalam gua, dan kawan-kawan di lapangan itu berusaha keras untuk menyelamatkan anak gajah itu dengan mengangkat gajah itu dibawa pulang sampai dinaikkan dengan ke perahu sehingga bisa dibawa ke SRU Serbajadi. Dan di SRU juga pengobatan dilakukan luar biasa, namun sayang setelah setahun kemudian gajah tersebut mati. Jadi awalnya kita mendapatkan informasi dari kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa Panton Bunut bahwa ada satu anak bayi gajah yang terjebak lumpur bersama induknya, itu perlu untuk dilakukan penyelamatan. Setelah kita melakukan cross check di lapangan, ternyata benar kita menemukan yaitu satu ekor anak bayi gajah yang keperkiraan selanjutnya terjebak dalam lumpur itu sekitar 2 hari. Saat kita melihat mungkin induk beserta anak bayinya yang masih terjebak dengan lumpur, jadi kita memang agak sedikit was-was untuk menyelamatkannya karena induknya tidak berpindah. Jadi kita tetap melakukan upaya-upaya di lapangan, bagaimana teknik penyelamatannya, yang kemudian masyarakat pun mungkin cukup ikut ambil andil dalam proses penyelamatan itu. Satu ekor anak bayi gajah yang terjebak lumpur itu bisa kita selamatkan. Terlepas dari beragam pandangan yang berdasar pada kepentingan, situasi hingga aksi terhadap gajah Sumatera timbul pertanyaan. Sejauh apa kita mengenal dan peduli pada keberlangsungan hidupnya? Saat ini sudah terbangunnya konservasi respon unit ya di 7 kabupaten dan pelatihan gajah yang ada di Sare. Nah, kemudian upaya-upaya lain juga yang sudah kita lakukan, mulai dari pemasangan GPS Scholar pada kelompok-kelompok gajah, pembangunan electric fence ya, yang kesemuanya ini dalam rangka menjaga keselamatan atau keberlangsungan dari gajah-gajah liar yang ada di Provinsi Aceh. Dan tentu saja ini juga dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Kalau menurut saya yang menjadi tantangan ke depan dalam saat ini adalah bagaimana strategi berbagi ruang yang nyaman gitu ya antara manusia dan satwa liar. Itu yang harapan kita bersama ya terwujudnya harmonisasi. Nah, ini tentu saja bisa terwujud melalui peran aktif para pihak tadi yang saya sampaikan. Bagaimana kita mengintegrasikan program-program kegiatan yang ada. Jadi tidak secara parsial tapi terintegrasi sehingga dapat minimal konflik yang terjadi dan juga tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.
seperti tantangan tadi, saya lebih bagaimana kita berbagi ruang dengan satwa liar kita gitu ya. Tentu saja dengan cara kalau kita dan kepada harapan saya kepada masyarakat tidak melakukan perusakan habitat satwa liar tersebut, tidak melakukan perambahan gitu ya. Itu kita menjaga ruang mereka, kita berbagi ruangnya kan sebetulnya di situ gitu ya. Kemudian juga tidak melakukan pemasangan jerat gitu, yang dapat melukai bahkan membunuh satwa liar. Saya yakin kita semua peduli, tapi peduli itu kan harus terimplementasi dalam wujud program dan kegiatan. Nah, kalau kita mengintegrasikan semua program dan kegiatan, kelestarian itu bisa terwujud. Jadi kelestarian bisa terwujud menurut saya karena kepedulian dan komitmen kita bersama gitu ya, untuk berkeinginan untuk meminimalisir konflik yang terjadi di Provinsi Aceh dan mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Memasang pembatas, menggiringnya kembali ke hutan, memasang kalung deteksi, membangun pagar kejut, penyadartahuan terhadap masyarakat, penegakan hukum dilakukan untuk melindungi gajah Sumatera dari kepunahan. Akan tetapi, hanya waktu yang bisa menjawab sampai kapan gajah Sumatera liar masih bisa terlihat di habitat aslinya. Tentang gajah-gajah yang mati, tentang habitatnya yang terus terkonsesi. Gading dibeli hanya untuk gengsi, entah bodoh entah tuli, tapi ini terus terjadi. Yo, rusaklah, punahlah, habislah. Cerita tentang gajah yang masuk kampung,